Sang Pangeran dan Janisari terakhir. Kisah, kasih, dan selisih dalam perang Diponegoro. Di awal abad ke-19, Nusantara berada dalam masa kelam. Tanah Jawa diguncangkan pajak yang mencekik, intrik istana, dan keserakahan kolonial. Tetapi dari kesuraman itu bangkit dua sosok dari dunia yang berbeda yang tidak pernah direncanakan untuk bertemu, namun sama-sama membawa jejak sejarah dan keyakinan yang kuat. Di Yogyakarta, seorang pangeran muda bernama Diponegoro. Ia tumbuh dengan kegelisahan yang dalam. Ia tidak nyaman dengan kehidupan di istana yang penuh korupsi dan kepalsuan. Ia juga lebih memilih tinggal di desa, dekat dengan rakyat kecil, para petani, santri, dan ulama. Diponegoro juga yakin bahwa tanah Jawa sedang kehilangan arah. Nilai-nilai lama yang dijunjung tinggi leluhur mulai terjerumus kekuasaan asing. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil memantik ledakan besar. Tanah leluhurnya dipasang patok jalan oleh Belanda, seakan-akan hak keluarga dan martabat bangsanya bukan lagi miliknya. Itulah titik di mana hatinya bulat, perjuangan harus dimulai. Di sisi lain, di wilayah Turki Utsmani, sebuah masa kejayaan telah lama pudar. Pasukan elit yang bernama Janisari yang dulunya disegani raja-raja perlahan lenyap di telan pembaruan dan politik. Seorang prajurit tua yang keras ditempa zaman, tidak tenggelam begitu saja. Ia berkelana dari negeri ke negeri, membawa jejak pengalaman pahit manis sebagai penjaga kehormatan dan penegakan keadilan. Perjalanannya akhirnya membawanya ke Nusantara, tanah yang asing baginya, tapi penuh gejolak yang terasa sangat familiar. Dalam kegaduhan awal Perang Jawa, jalan Diponegoro dan Janisari terakhir itu berpotongan. Mereka berasal dari dunia berbeda, usia berbeda, dan pengalaman berbeda. Tapi keduanya memiliki kesamaan, sama-sama mencintai keadilan, sama-sama menjunjung kehormatan, dan sama-sama terluka oleh ketidakadilan dunia. Janisari itu tidak datang sebagai penentu nasib, ia hadir sebagai saksi, sahabat, sekaligus penolong. Sementara Diponegoro memikul tugas besar sebagai pemimpin perang. Sang Janisari memandangnya seperti melihat bayangan masa mudanya sendiri. Perang Jawa pecah dengan dahsyat. Diponegoro, pemimpin rakyat, petani, santri, bangsawan yang setia, melawan tentara kolonial yang jauh lebih modern. Gerilya dijalankan dengan strategi matang, serangan kilat, basis benteng rakyat, dan jaringan simpatisan dari desa ke desa. Sementara itu di Belanda membalas dengan membangun benteng kecil di mana-mana, menutup ruang gerak pasukan Diponegoro. Janisari itu berada di tengah-tengah, mengajari taktik, menguatkan moral, tetapi juga melihat bagaimana perang memperogoti banyak hal, persahabatan, keluarga, dan persatuan. Balik pedang dan bedil, ada kasih yang selalu muncul. Kasih Diponegoro kepada rakyatnya. Kasih di Janisari pada nilai-nilai lama yang ia jaga. Setiap perjuangan memiliki titik retak, ada selisih strategi, ada selisih pendapat, ada selisih antara nilai lama dan kebutuhan zaman. Bahkan dalam barisan Diponegoro sendiri, persatuan tidak selalu utuh. Sebagian ingin menggunakan perang ini untuk kepentingan pribadi, sebagian terseret ambisi, sebagian justru takut perubahan. Diponegoro tetap teguh, ia yakin perjuangannya adalah panggilan Tuhan, tetapi dunia politik tidak selalu berjalan searah dengan prinsip. Akhir perjuangan. Setelah tahun-tahun panjang pertempuran, Belanda menggunakan cara yang tidak terhormat. Ibu, lihat, Diponegoro dipanggil untuk berunding.
tetapi justru ditangkap. Janisari itu menyaksikan bagaimana dunia kembali ke wajah lamanya, penuh tipu daya dan permainan kekuasaan. Diponegoro dibuang hingga wafat di tanah pengasingan. Namun, namanya tidak putus. Ia menjadi simbol perlawanan, kehormatan, dan keberanian yang melampaui waktu. Janisari terakhir itu, dengan seluruh kisah yang ia bawa, menjadi saksi bahwa perjuangan sang pangeran tidak sia-sia. Nilai yang dijaga lebih kekal daripada tubuh yang ditawan. Penutup, inilah kisah tentang dua manusia yang bertemu dalam badai sejarah, masing-masing membawa kisah yang membentuk mereka, kasih yang menjaga mereka tetap manusia, dan selisih yang memberi warna dalam perjuangan mereka. Perang Diponegoro bukan hanya sejarah peperangan, tetapi sejarah hati manusia yang berusaha tetap tegak di tengah dunia yang tidak adil. Tentunya di